Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi dikenal sebagai studi tentang organisasi yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode yang ada di dalam ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Dalam perkembangan yang terjadi saat ini, perilaku keorganisasian memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sumber daya manusia yang handal dan sukses, baik di bidang pekerjaannya maupun di bidang pekerjaan yang lainnya. Dan organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perilaku keorganisasian adalah suatu konsep perbuatan atau kebudayaan yang dilakukan dalam setiap organisasi apapun, mengajarkan suatu tugas pekerjaan dengan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu, yaitu kelompok, dan didukung oleh sistem yang baik. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam manajemen fungsi organisasi, terutama dalam hal pengawasan organisasi, perlu memantau para pekerja terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Adakah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Nah, dalam organisasi, sikap amatlah penting karena komponen perilakunya. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap mereka serta antara sikap dan perilaku mereka. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap mereka serta antara sikap dan perilaku mereka. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Nah, keterlibatan pekerjaan ini mengukur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Karyawan yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaannya yang mereka lakukan. Tingkat keterlibatan pekerjaan dan pemberian wewenang yang tinggi benar-benar berhubungan dengan kewargaan organisasional dan kinerja pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tersebut seseorang individu. Nah, terlepas dari itu, suatu perusahaan juga memasang alat pendeteksi emosi atau tidak. Emosi sungguh berpengaruh di tempat kerja. Dalam perilaku organisasi, hanya membahas sedikit mengenai topik emosi karena adanya 2 penjelasan. Pertama adalah mitos rasionalitas. Pembatasan emosi sebagai protokol dalam dunia kerja. Sebuah organisasi yang dijalankan dengan baik tidak mengizinkan pekerja menunjukkan rasa frustasi, takut, marah, cinta, benci, gembira, sedih, atau perasaan sejenis yang dianggap merupakan antitesis dari rasionalitas. Meskipun para manajer mengetahui emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, keduanya adalah banyak yang percaya bahwa semua emosi bersifat merusak. Nah, selanjutnya, etika. Etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Melalui cara beretika inilah seseorang dapat menilai dan mengetahui sifat dan ciri kepribadian dari orang lain. Dalam pembentukan etika ini, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Sifat bawaan dari lahir atau watak merupakan faktor internal yang paling berpengaruh pada etika seseorang. Secara ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika seseorang, sedangkan faktor eksternal, etika seseorang, sangat berpengaruhi oleh lingkungan di mana tempat seseorang itu berada. Pada dasarnya, kepribadian dari diri seseorang merupakan suatu cerminan dari kesuksesannya. Nah, perilaku organisasi hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar bidang pengetahuan ini didukung paling sedikit 2 komponen. Definisi motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Motivasi ini dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seseorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi kehidupan. Para peneliti mengajukan dua kategori umum tentang teori motivasi untuk menjelaskan proses psikologis yang mendasari motivasi, yaitu teori isi motivasi, fokus pada identifikator faktor internal seperti insting, kebutuhan, kepuasan, dan karakteristik pekerjaan yang memberikan energi pada motivasi pegawai. Kedua, teori proses motivasi fokus kepada penjelasan proses, pengurahan faktor internal, dan kognisi terhadap motivasi pegawai. Teori proses ini lebih dinamis daripada teori isi. Bab 10. Memahami tim kerja. Tim kerja merupakan suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada input individu. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja dalam area tanggung jawabnya. Tim kerja bersifat pertama untuk mencapai kinerja bersama, kedua positif, ketiga individual dan timbal balik, dan keempat kinerjanya saling melengkapi. Kelompok kerja bersifat pertama untuk memenuhi kebutuhan informasi, kedua natural, ketiga individual, keempat kinerjanya acak dan bervariasi. Macam-macam tipe tim kerja. Kesatu, tim pemecah permasalahan, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional, tim virtual, dan tim sistem multi-tim. Cara menciptakan tim yang efektif meliputi beberapa aspek. Pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kedua, sebagai leader harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Ketiga, menanamkan sikap saling memiliki. Keempat, pengkajian performa tim dan umpan balik. Mengubah individu menjadi pemain tim dapat dilakukan beberapa cara, yaitu seleksi, pelatihan, dan penghargaan. Faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Pertama, kepemimpinan dan struktur. Kedua, iklim kepercayaan. Ketiga, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Tujuan bekerja dalam tim. Pertama, kesatuan tujuan. Kedua, efisiensi dan efektif. Suatu tim disebut efektif apabila telah memiliki ciri-ciri berikut ini: tujuan yang jelas dan operasional, keterampilan yang memadai, komitmen, saling percaya, komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, dan kepemimpinan yang tepat. Mengidentifikasi 9 peran tim yang potensial, yaitu penciptaan, promotor, penilaian, organisator, produser, pengontrol, pemeliharaan, penasehat, penghubung, keragaman, ukuran tim, dan fleksibilitas anggota tim. Bab 11. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti secara harfiah. Definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Fungsi komunikasi yaitu: pertama, pengendalian; kedua, komunikasi; ketiga, pernyataan emosional; keempat, informasi. Proses komunikasi. Pertama, komunikasi ke arah bawah; komunikasi ke arah atas; ketiga, komunikasi lateral. Mode komunikasi. Pertama, komunikasi lisan; kedua, komunikasi melalui tulisan; dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Pilihan dalam saluran komunikasi. Pertama, kesempurnaan kesaluran; kedua, memilih metode komunikasi; ketiga, keamanan informasi. Komunikasi yang persuasif. Yang pertama, otomatis dan dikendalikan; kedua, tingkat ketertarikan; ketiga, pengetahuan sebelumnya; keempat, kepribadian; kelima, karakteristik pesan. Hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Pertama, penyaringan; kedua, pemilihan persepsi; ketiga, informasi yang berlebihan; empat, emosi; lima, bahasa; enam, keheningan; tujuh, kekhawatiran komunikasi; dan yang terakhir, berbohong. Implikasi global. Hambatan-hambatan budaya, konteks budaya, dan pedoman budaya.
Cara mengurangi kesalahpahaman ketika berkomunikasi dengan orang-orang di suatu budaya yang berbeda. Sebagai berikut: kenali diri Anda sendiri, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi, komunikasi antar budaya yang efektif, mempelajari konteks budaya dari setiap orang, ketika terdapat keraguan didengarkan sampai ke kenyataan, bukan interpretasi Anda, pertimbangan sudut pandang orang lain, dan yang terakhir secara proaktif mempertahankan identitas dari kelompok. Bab 12. Kepemimpinan. Kepemimpinan mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan pemimpin yang bersangkutan. Menurut Yuki 1989, kepemimpinan itu merupakan fenomena yang kompleks sehingga selalu menarik untuk dikaji dalam berbagai literatur. Kepemimpinan dapat dikaji dari 3 sudut pandang,